kita masuk di halaman. Wa min khasaisi hadhil ummah, dari keistimewaan ini umat ini, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nurahum yas'a baina aydihim yaumal qiyamati binassil Qur'an, bahwasanya cahaya mereka itu akan bersinar atau beredar baina aydihim, di hadapan mereka pada hari kiamat, binassil Qur'an. Ada tak? Halaman 26. Jadi nanti di hari kiamat cahaya kita tuh di hadapan kita bersinar, sehingga kita akan mudah berjalan dengan cahaya tersebut. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Nah, ini dalilnya. Pada hari, kata Allah, Allah tidak menghinakan Nabi. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka beredar atau bersinar di hadapan mereka. Wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Nah, jadi itu cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman nanti di akhirat, hari kiamat. Nah, jadi di depan, kalau namanya cahaya di depan itu berarti kan mudah berjalan, ya kan? Kalau di depan, karena apa? Iya, karena akhirat mahsyar itu kan gelap. Dengan cahaya itulah kita akan nanti dapat kemudahan. Ilal jannah. Nah, jadi sempurnakan untuk kami cahaya kami sampai nanti kami ke surga. Nah, gitu. Ada orang yang cahayanya terang benderang, ada yang cahayanya itu hanya seperti kunang-kunang, ya kan? Jempol kaki, ada cahayanya kadang hidup, kadang padam. Nah, waktu cahayanya hidup dia berjalan. Waktu cahaya padam dia berhenti. Nah, itu dia. Jadi orang beriman itu cahayanya akan terang benderang. Waqad waddahatis sunnatul musyarrafah. Nah, itu dia. Dan sungguh telah menjelaskan sunnah al-musyarrafah yang dimuliakan. Apa dia? Waqad waddahatis sunnatul musyarrafatu hadhil khususiyah. Jadi keistimewaan ini itu telah dijelaskan oleh sunnah yang dimuliakan, maksudnya oleh hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Kama thabata fil hadis, sebagaimana tetap di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sahih dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inni la a'rifu ummati yaumal qiyamati min bainil umam. Nah, itu dia. Sesungguhnya aku la a'rif,
benar-benar mengenal pad umatku. Jadi Nabi itu benar-benar mengenal umat beliau di hari kiamat. Gitu. Bagaimana dia? Yaitu yaumul qiyamah, pada hari kiamat, min bainil umam, di antara sekian banyak umat. A'rifuhum yu'tauna kutubahum biimanihim. Aku mengenal mereka, itu yu'tauna kutubahum, diberikan kepada mereka kitab-kitab mereka, biaimanihim, dengan tangan kanan mereka. Catatan amal itu ya? Iya. Itu yang pertama gitu kan. Umat Rasul. Wa arifuhum, dan aku mengenal mereka, bisimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, itu dia yang kedua. Aku mengenal mereka dengan tanda mereka. Di mana? Fi wujuhihim. Di muka-muka mereka. Apa itu? Min athari sujud, dari bekas sujud. Nah, itu dia. Karena ini salah satu ciri umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa a'rifuhum, dan aku mengenal mereka, binurihim, dengan cahaya mereka, yas'a baina aidihim, yang terang menerang di hadapan mereka. Nah, itu dia. Jadi cahaya kita itu di hadapan, sehingga kita itu nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Syekh Sayyid Al-Imam Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini menjelaskan keistimewaan umat baginda Rasul itu sesuai dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu yang mengatakan, inni la a'rifu ummati yaumal qiyamati min bainil umam a'rifuhum yu'tawna kutubahum biimanihim wa a'rifuhum bisimahum fi wujuhihim min atharis sujud wa a'rifuhum binurihim yas'a baina aydihim. Itu rawahu Ahmad bi isnadin sahihin. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dengan isnad yang sahih. Itu yang apa, yang qasidah itu di surah apa itu? Muhammad, surah Muhammad. Muhammad apa? Al-Fatah, ayat 29. Itu sering dibaca sama sosok mana? Iya. 28 ayat 29 ayat 29 ya. Al-Fatah. Nah, itu kekhususan umat Muhammad, keistimewaan umat Muhammad yang keenam. Sabi'an, yang ketujuh. Yang ketujuh. Kaunuhum khaira ummatin. Keadaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai khaira ummatin, sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Kalau sudah sebaik-baik umat, jelas tuh kan. Wa min khasaisi hadhil ummah. Di antara kekhususan umat ini, apa dia? Al khairiyatu binassil Quran. Nisbah kepada kebaikan dengan nas Al-Quran. Al khairiyah, kebaikan. Nisbah kepada sebaik-baik keadaan, ya kan? Khairiyah. Nisbah kepada sebaik-baik keadaan binasil Quran, dengan nas Al-Quran. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adalah kalian khaira ummah,
sebaik-baik umat. Kenapa? Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Kita kalau misalnya Pak RT bilang, ya kan, penduduk masyarakat terbaik di RT ini Ustadz Nafis. Itu udah naik telinga tuh. Satu kan, cuma masih sesenti naik. Kalau yang bilang Pak RW agak 2 cm naik, kan. Kalau yang bilang Pak Lurah 5 cm gitu. Kalau yang bilang baik itu Pak Camat 10 cm. Kalau yang bilang baik itu gubernur bersenti-senti naiknya. Nah, ini yang bilang terbaik itu Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, berarti kita itu umat terunggul yang pernah ada di permukaan bumi. Nah, ini dengan nas Al-Quran. Wa binassis sunnah, dan dengan nas sunnah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum tuwaffuna sab'ina ummatan, kalian itu menyempurnakan 70 umat, memenuhi 70 umat. Sebelum umat-umat dahulu, kita yang menyempurnakannya, memenuhinya. Kita paling terakhir, ya kan? Antum khairuha, kalian yang terbaik daripada umat-umat itu. Khairuha, antum ay antum khairul ummah, antum sebaik-baik umat. Wa akramuha, dan antum adalah semulia-mulia umat. Ala Allahi azza wa jalla, semulia-mulia umat pada pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kita bisa melihat hadis ini? Lihat riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Beliau wahassanahu, beliau menghasankan hadis ini. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahumullahu jami'an rahmatan wasi'atan. Jadi kata Rasul, antum tuwaffuna sab'ina ummatan antum khairuha wa antum akramuha 'ala Allah. Itu dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, juga. Dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya. U'titu ini bina majhul, fi'il madi bina majhul, fi'il madi bina majhul, ya. Berarti fa'ilnya itu ana, takdiruhu ana, tandanya ada tu. Nah, itu dia. pakai telah enggak? Bukan naib fa'il, ya. Naib fa'ilnya itu ana. U'titu, telah diberi aku, bina majhul. Ma lam yu'ta ahadun minal anbiya, perkara yang tidak diberikan kepada satu pun daripada para nabi-nabi. Berarti ini untuk Rasul, ya kan? Itu dia. Faqulna ya Rasulullah, maka kami bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma huwa, apa dia? Itu dia. What that, kan itu kan? What that, ya kan? What that? Opo iku? Opo iki? Qala nusirtu birru'bi, aku dibantu dengan perasaan ketakutan dari lawan-lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru mendengar nama Nabi ketika mau berangkat perang itu musuh sudah takut. Berarti kan sudah menjatuhkan mental gitu. Belum berperang lagi, baru mendengar saya sudah takut musuh.
Muhammad sudah berjalan bersama pasukannya, itu sudah jatuh mental musuh. Wa u'titu mafatihal ardi, telah diberikan aku kunci-kunci bumi, kunci-kunci perbendaharaan bumi. Wa summitu Ahmad, diberi nama aku dengan Ahmad. Muhammad ya, Ahmad. Wa ju'ilat turabu li tahuran, dijadikan debu untukku sebagai alat bersuci. Itu kalau kita sudah bahas kemarin kan, yang umat terdahulu tak ada ya. Mereka itu bersuci cuma dengan air saja, only with water, ya kan? Wa ju'ilat ummati khairal umam, dijadikan umatku sebaik-baik umat. Lihat, rawahu Ahmad wa isnaduhu hasan. Hadis hasan, riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Berapa sudah dalil tak? Latigo ya. Yang pertama di kitab apa itu? Musnad Imam Ahmad. Oh, ini Ahmad ya. Iya. Kalau yang hadis yang pertama tadi riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Yang antum tuwaffuna sab'ina ummatan, itu dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Thumma bismillahirrahmanirrahim. Thumma dzakara al-haqq subhanahu wa ta'ala min awsafihimil mahmudah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dari sifat-sifat mereka yang terpuji. Apa sifat umat ini yang terpuji? Yang disebutkan Allah. Jadi jaleh sadunya kan itu kan. Apa dia? Apa sifat terpuji yang Allah sebutkan untuk hadhil ummah, umat ini? Iqamatul amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bainal khassi wal 'am. Menegakkan amar ma'ruf dan menegakkan nahi munkar. Iqamatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi umat ini punya sifat terpuji, beramar ma'ruf dan nahi munkar bainal khas wal 'am, di antara orang-orang yang tertentu atau orang-orang umum. Jadi kita ini ciri khas kita itu amar ma'ruf nahi munkar. Selalu spontanitas menegakkan, namanya tawasi bil haq, memberikan nasihat dengan kebenaran. Jadi kita mengajak orang kepada kebaikan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Kita melarang orang dari kemungkaran sesuai dengan ilmu yang kita miliki gitu. Jadi kalau kita tahu misalnya sholat itu wajib, ada orang tak sholat, kita kasih tahu, ayo kita sholat wajib. Nah sekarang kalau kita tak tahu cara sholat, dia sudah kita suruh sholat, maka kita arahkan ke ustadz yang tahu tentang cara sholat. Kotat ado ciek kok gitu kan. Inyo mau pai belajar sholat. Kita salahkan ke ustadz, jangan pula kita yang berfatwa sembarangan kalau kita tak tahu. Kita tahu sholat wajib, ada orang tak sholat, kita wajib mengajak. Gitu. Jadi amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Kita tahu puasa itu wajib. Ada orang tak puasa, kita ingatkan. Kalau dia bertanya tentang hukum ahkam ihwal puasa, kita cari ustadz supaya menjelaskan. Gitu. Makanya di jamaah tabligh itu kan ada jaulah, ya kan, keliling dari rumah ke rumah mengajak orang sholat. Ini kan tak perlu ilmu mengajak orang sholat. Yang penting tahu sholat wajib diajak. Gitu. Ali Imran ayat 110. Wa hadza aidan,
bimathabati syarti alladhi yu'ahhilu lil ittisafi bitilkal khairiyah. Dan ini juga sesuai dengan syarat, ya, maksudnya iqamatul amri bil ma'ruf dan nahi anil munkar itu sesuai terhadap syarat yang alladzi yang yu'ahhilu, menjadikan pantas untuk bersifat dengan nisbah perkara terbaik tersebut, khairiyah tersebut, sebaik-baik perkara tersebut. Jadi dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar, maka layak kita itu disebut dengan umat terbaik. Kenapa? Kita umat yang tak memikirkan diri sendiri. Kalau kita sibuk dengan diri sendiri, berarti kehilangan sifat terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas, kan itu kan? Kama qala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fi khutbatin lahu fil haji. Sebagaimana perkataan perkataan Umar ibn al-Khattab. Jadi dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada diriwayatkan Jibril ditanya. Jadi ditanyakan kepada Jibril tentang kebaikan Umar. Kata Jibril, kebaikan Umar itu seperti lautan tak bertepi. Gitu. Kenapa? Begitu banyak kebaikan yang dimiliki Umar. Lalu ditanya kebaikan Abu Bakar. Kata Jibril, Abu Bakar itu kebaikan Umar itu hanya setitik dari kebaikan Abu Bakar. Berarti bagaimana nilai Abu Bakar itu di hadapan Allah? Nah, Umar itu kalau dia berjalan 40 malam, setan itu tak berani mendekati tempat itu. Tengoklah Umar. Itu. Awak belum jalan, setan dah di situ kan, itu kan. Jadi dalam khutbahnya di musim haji, waqad qara'a hadhil ayah, beliau telah membaca ayat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Qala, Umar berkata, man sarrahu, siapa yang mengembirakannya, ayyakuna min hadhil ummah, bahwa ia menjadi bagian dari umat ini, maksudnya bagian dari umat ini yang menjadi khair ummah tadi, falyuaddi syaratallahi fiha, tunaikan syarat Allah padanya. Jangan duduk mantong, jangan duduk saja di rumah, gitu kan? Tapi tunaikan syaratnya apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lanjut, wa hadhil manqabah al-jalilatu, dan kebajikan yang mulia ini, asyara ilaiha sallallahu alaihi wasallam fil hadithil masyhur, Nabi telah memberikan isyarat kepadanya, kepada hadhil manqabatul jalilah itu, kebajikan yang agung itu, dalam hadis yang masyhur. Apa dia? La tazalu la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Sering dengar kan hadis kan? La tazalu ta'ifatun, senantiasa ada satu ta'ifah, satu kelompok, satu ta'ifah, ya, satu komunitas, min ummati, dari umatku. Jadi umat ini itu terus ada satu golongan yang zahirina 'alal haqqi, yang mereka itu zahir di atas kebenaran, nampak di atas kebenaran, jalan mereka itu di atas kebenaran. Nah, gitu.
La yadurruhum man khalafahum, tidak memberikan bahaya terhadap mereka orang yang menyelisihi mereka. Walaupun dia difitnah, dikatakan sesat, ya kan? Dikatakan A, B, C yang menjelekkan, tapi mereka itu karena sudah zahir di atas kebenaran, fitnah mereka tak memberikan bahaya terhadap diri mereka. Gitu. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketentuan Allah, perintah Allah, perkara Allah. Nah, jadi hadis ini kata Syekh Al-Imam Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Waliki rahimahullahu ta'ala, fahuwa bayanu ibqa'i hadhihi sya'irah fil ummatil muhammadiyah walau ala suratin dayiqah. Penjelasan ibqa, pengekalan hadhihi syairah. Syairah ini jamaknya sya'air. Kan ada tuh. Apa ayatnya tuh? Innal hajja apa? Wa atimul hajja wal apa? Lupa pula. Juz 2. Alah min sya'airillah tuh. Faman apa? Wallah lupa pula pas di sini ya. Yang tentang apa? Iya. Ulaika alaihim salawatun wa ulaika inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sa'i dari safa dan marwah itu termasuk sya'airillah. Nah, iya, itu jamaknya. Syairah itu mufradnya. Tanda. Jadi pengekalan tanda ini, tanda kemuliaan umat tadi, itu fil ummatil muhammadiyah, pada umat Nabi Muhammad, yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, walau ala suratin layaqah, walaupun jumlahnya sedikit. Jadi walaupun sedikit, umat ini terus ada yang berada di jalan kebenaran sampai nanti datangnya hari di mana umat ini semuanya diwafatkan Allah. Nah, jadi jaminan dari baginda Rasulullah akan kebenaran, akan keterjagaan umat ini. Nah, siapa mereka? Taifah tadi itu, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Wa hadza bi khilafi ahlil kitab. Nah, ini sebalik dari ahli kitab. Beda sama ahli kitab. Fa innahum ahmalu hadhihi syairah. Mereka melupakan tanda ini, amal ma'ruf nahi munkar itu mereka lupakan. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Kan itu. Labi sama kanu yaf'alun. Jadi mereka melupakan tanda ini, amar ma'ruf nahi munkar, wa tanasuha, dan pura-pura lupa. Ini di sini mujamalatan karena pujian, wariaan karena pamer, au nifaqan atau kemunafikan, wastibdalan lilladzi huwa adna billadzi huwa khair, karena mengganti sesuatu untuk sesuatu yang rendah dunia dengan sesuatu yang lebih baik, itu agama, keridhaan Allah. Jadi ada yang pura-pura lupa dia karena kepentingan dunia. Nah, itu kepentingan dunia menyebabkan dia pura-pura lupa dari mencegah orang untuk melakukan kemungkaran. Nah, itu. Na'udzubillah. Walidzalika dhammahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz. Oleh karena itu Allah cela mereka dalam kitabnya yang mulia. Faqala lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ini menarik. Kenapa di dalam Quran setiap ada kata Nabi Isa itu ada bin Maryam. Adam tak ada kan? Nggak ada. Memang nggak ada ya kan? Apalagi Nabi Daud tak ada binnya. Musa enggak juga, tapi Isa bin Maryam, untuk menjelaskan bahwasanya Isa itu tidak punya bapak. Nah, tak punya bapak, dia cuma punya ibu. Ya, salah satunya perempuan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran cuma Maryam nama secara langsung gitu. Yang lainnya memang Allah sebutkan tapi nggak langsung namanya.
Ya, itu masalah lain ya kan. Ya. Nah, jadi Isa itu tak punya bapak. Kenapa? Bin Maryam. Nah, gitu. Fadhahara, maka nampak annahum bitarkihim li hadhihi syairah, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu, tanda ini, tanda kemuliaan itu, melampaui batas. Bima, sebab apa yang mereka bermaksiat, dan wakanu, dan adalah mereka itu ya'tadun, melampaui batas. Sama dengan kalam fakhura. Sama artinya kan? Iya. Jadi ketika mereka melupakan tanda ini, tanda kemuliaan ini, amar ma'ruf nahi munkar, istahaqqul la'nata minan nabiyyi Dawud wa Isa alaihi assalam. Mereka berhak mendapatkan laknat dari nabi, yaitu Daud dan Isa. Wa samma fi'lahum ma'siyatan wa 'udwanan. Kan kalimat terakhir itu dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu dengan sebab mereka telah bermaksiat dan mereka melampaui batas. Kenapa Allah namakan perbuatan mereka itu ma'siyatan, kemaksiatan, dan 'udwanan, pelampauan batas. Wa huwa bi'sal fi'lu, dan dia adalah seburuk-buruk perbuatan. Wal'iyadzubillah. Kenapa maksiat dan udwanan? Karena itu seburuk-buruk perbuatan. Tidak mencegah kemungkaran itu seburuk-buruk perbuatan. Itu ya. Berlindung kita kepada Allah. Jadi nahnu natrukul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Jadi kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk seburuk-buruk perbuatan. Makanya maksiat. Masyarakat. Seburuk-buruk tempat kembali. Nah, itu dia. Tempat ya. Iya. Itu dia. Nah, nanti cara mencegah kemungkaran terbagi 3. Ada yang dengan tangan, lisan, dengan hati, ya kan? Nah, itu kembali ke situ. Wa tattadhihu suratu hadhihi al-khairiyyati al-ilahiyyati fil ummati al-muhammadiyyati fi jalalatin akthar wa 'azamatin akbar. Jadi menjadi jelas. Apa yang menjadi jelas? Surah. Apa itu surah? Ada surah, ada surah. Ada surah, ada surah. Nah, surah itu picture ya. Picture apa tuh? Gambar ya. Gambaran dari nisbah terbaik, nisbah keterbaikan yang dinisbahkan kepada Allah fil ummatil Muhammadiyah, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gambaran kondisi terbaik yang punya hubungan dengan ilahiyah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jalalatin akthar, pada kemuliaan itu bersangatan banyak, fi wa'azamatin, dan pada keagungan bersangatan besar. Jadi gambaran itu sangat banyak dan sangat besar dalam hal kemuliaan dan keagungan dari keterbaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihubungkan dengan keilahian, dengan masalah keagamaan. Inda, ketika di sisi dzikri ma yuqabiluha, ketika kita menyebutkan pembandingnya, bin nisbati li ghairi hadhil ummah, dengan menisbatkan kepada selain umat ini. Kalau umat ini dibandingkan dengan umat lain, itu keterbaikannya sangat banyak sekali dari sisi kemuliaan, sangat besar sekali dari sisi keagungan. Kal yahudiyyati mathalan, seperti nisbah kepada orang-orang Yahudi, gitu kan? Fa inna Allah Ta'ala lamma imtadaha al-ummata al-muhammadiyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala memuji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annaha khairu ummatin, bahwasanya dia adalah sebaik-baik umat itu, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, wa wasafaha bi awsafin karimatin,
dan ia mensifatkannya dengan sifat-sifat yang mulia, hayya'athum li hadhil khairiyah, sifat mulia yang telah mempersiapkan mereka untuk nisbah keterbaikan ini. Jadi ketika Allah mensifatkan kita dengan sifat yang mendukung kita untuk menjadi umat terbaik, dzammal yahuda bi aqbahis sifat, Allah mencela orang Yahudi dengan seburuk-buruk sifat. Nah gitu. Wa tawa'adahum su'al masir, mengancam mereka dengan seburuk-buruk tempat kembali. Wa daraba dhillata 'alaihim wal maskanata likufrihim bi ayatihi subhanah, dan Allah menimpakan kehinaan atas mereka, kenistaan karena kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Wa qatlihim li anbiyaih, karena mereka telah membunuh para nabi Allah. Wa ta'addihim hududah, karena mereka melampaui batasan-batasan Allah. Faqala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi Allah mengatakan kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Mungkin sampai sini dulu ya. Wabi ini yang apa itu? Yang tadi yang apa itu ya? Yang zimmal yahudu apa itu? Zammal yahuda. Itu bisa disambungkan sama ayat 65 itu ya, Al-Baqarah itu ya. Kunu qiratan khasin. Jadi di Quran itu kan Allah kan ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun la yadurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun duribat 'alaihimudz dhillatu wal maskanah. Jadi menyebutkan umat Nabi Muhammad seperti itu dibandingkan umat lain. Allah menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka, itu ya. Jadi bandingan seperti itu. Nah, nanti pembandingan di ayat lain banyak. Nah, gitu. Tetap iya. Mana bisa juga ayatnya kunu qiratan khasin. Itu pembanding lain gitu. Baik, wa bijanibi hadhil khususiyah, insyaallah kita lanjutkan di habis ya. Sabtu besok udah lebaran lagi. Malam Minggu. Ya, malam Minggu. Kita apa? Ini aja. Malah kan Sabtu kan ngaji tuh. Iya ya. Boleh, nantilah kita bicarakan lagi. Cuma malam ngaji aja gitu. Pokoknya ini sampai ini dulu kita apakan. Malam ini sampai ini dulu. Ya, cuma malam ngaji. Wa bijanibi hadhil khususiyah al-jalilah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.